Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan sedikit lagi ngobrol soal perkembangan bisnis dari PT Winner Smata Kaya Solution. Eh, Teman-teman sekalian, pertama eh, izinkan saya untuk promosi akun Instagram saya. Nanti teman-teman bisa cek nama akunnya Rio Ferdianto 99. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Jadi insya Allah ke depan kita akan memanfaatkan Instagram kita untuk men-share peluang-peluang usaha yang bisa kita eh, kabarkan kepada seluruhnya. Oh ya, sebelum kita ngobrol lagi, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana. Teman-teman sekalian, kemarin ada mitra saya yang punya kendala atau keluhan yang saya pikir memang dia itu banyak pantangan lah kalau makan tuh ya. Penyakitnya itu memang lebih identik, saya pikir itu asam urat ya, asam urat. Dan saya pikir juga kalau kadang-kadang, maaf ya, kalau kadang-kadang kita beli obat di warung itu biasanya hilang juga dengan sekejap, juga kadang-kadang bisa hilang sakit asam urat, kolesterol. Dan ibu ya, ibu ini membeli gelang ya, ibu ini membeli gelang dengan berdasarkan keluhan awalnya ya. Awalnya itu beliau itu punya penyakit kolesterol yang memang benar-benar akut lah, saya pikir seperti itu. Nah, barangkali banyak yang sudah dia pakai ya, produk ini banyak yang dia pakai dan ternyata kualitasnya jauh dari harapan. Dan tentu juga harganya, namanya gelang kuantum itu rata-rata ya memang harganya di atas 500.000. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta. Itu tergantung dari besar kecilnya gelang tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ibu ini penasaran setelah memakai banyak produk ya kan. Dia itu sebenarnya yang dia makan itu obat luar, obat dalam ya, banyak. Jadi ternyata sekali dia pakai ya alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah dia pakai dan ternyata memang dia itu sekarang keluhannya juga sudah sedikit berkurang karena memang gelangnya itu ya memang sudah bereaksi lah, seperti itu ya. Ini tema konten kita hari ini itu kita bicara hasil testimoni yang dapat kita ceritakan kepada semuanya. Jadi setelah dia pakai itu ternyata memang dia merasakan bahwa kualitas gelang itu memang benar-benar ada perubahan seperti itu ya. Ternyata memang dia ceritain tuh kepada teman-teman teman-temannya. Dan ternyata yang mendapatkan khasiatnya itu setelah dia cerita banyak begitu, teman-temannya beli juga gitu. Dan memang ya saya pikir di PT Winner itu kalau kita tidak menjalankan sistemnya, kita juga bisa jual produknya saja begitu ya. Tapi sayang sekali kalau kita cuma merasakan manfaatnya sendiri tanpa kita berbagi begitu
kepada orang lain. Jadi saya pikir ya ayolah Bu, jalanin sistemnya. Jadi seperti itu sistemnya, kayak begini-begini bang, saya nggak pandai rekrut orang gitu. Ya aduh, ini kan memang mindset yang kadang-kadang susah untuk kita kita ya ibaratnya kita rubah lah begitu. Bisnis cari-cari orang begitu kan. Ya kita jualan sabun, jualan minyak makan, jual apa lagi ya, macam-macam, tentu juga kita juga cari orang. Terus orang-orang yang di warung itu jualan apa lagi gitu. Apakah mereka nggak jual kepada orang-orang gitu kan. Jadi ya sama aja sebetulnya. Yang salah itu teman-teman semuanya, kita bergabung di suatu bisnis tidak ada produknya yang kita dapat, itu yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kayak ibu yang tadi saya ceritakan ya, kita merasa bahwa bisnis multi level marketing itu bisnis cari-cari orang, ya semuanya juga cari-cari orang. Saya pikir juga di bisnis multi level kita kerja kita dibayar, nggak kerja ya kita nggak dibayar. Nah, jadi seperti itu ya. Dan juga PT Winner ini berapapun hasil jualan kita pada hari ini, kita akan dibayar sesuai dengan hasil kinerja. Jadi seperti itulah. Nah, jadi saya terangkan kepada ibu ini, saya nggak sebut nama ya, karena beliau juga nggak mau disebutkan namanya. Tadi saya pikir saya buatin konten gimana gitu ya, oke lah, it's okay. Nah, buat apa ya, buat teman-teman yang mengatakan bahwa bisnis multi level itu bisnis cari-cari orang, ya sebenarnya begini, kalau kita itu berjualan manfaatnya, kita kasih ini segala macam, dan orang yang membeli produk kita merasakan manfaatnya, tentu bagus ya, tentu bagus, dan tentu ini akan memberikan dampak kepada kita dan sekitar. Tentu kalau ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentunya juga jaringan kita juga akan cepat atau lambat itu akan bergerak dengan sendirinya. Asal sabar saja kan, begitu dia. Kadang-kadang begini, orang bilang bisnis multi level marketing itu susah. Mereka nggak paham konsepnya. Konsep marketing itu bagaimana dasarnya. Mereka hanya tahu jualan, mereka hanya tahu menawarkan produk segala macam. Baru ditolak 1-2 orang, sudah down ya. Ya itu penyakitnya, dan mengatakan bahwa bisnis multi level marketing susah. Jadi seperti itulah ya. Hanya sekian persen saja ada yang framing segala macam. Hanya sekian persen saja yang mereka gagal di dunia marketing. Gitu kan? Nah begini teman-teman, coba tanya kepada diri kita, bagi teman-teman yang pernah bermain di bisnis multi level marketing, apa yang salah? Apakah produknya susah dijual? Apakah memang kitanya yang kurang referensi untuk wawasan ya, hazanah keilmuan tentang marketing, atau ya kita kurang semangat aja kan. Jadi ya gitu ya teman-teman, intinya jangan menyalahkan sesuatu perusahaan kalau memang kita tidak berhasil. Gagal itu biasa, tapi yang harus kita pikirkan terus, kita harus berhasil. Jadi seperti itulah kira-kira. Gagal itu biasa. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang mengatakan bahwa awalnya kita bergabung di bisnis apa begitu ya, ternyata tiba-tiba gagal, moodnya hilang, semangatnya nggak ada. Jangan mengatakan bahwa bisnis itu begini begitu. Awalnya bilang bisnis ini cantik gitu ya. Dan juga kita sama-sama mengoreksi diri saja kan. Saya juga mungkin dulu pernah mengatakan hal demikian. Sekarang kita nggak usah lah ngatain gitu-gitu. Jadi semua bisnis itu sama, cuman tergantung cara pandang kita bagaimana kan, begitu kan. Kita bagus nggak gitu kan, hasilnya gimana. Ya kalau kadang-kadang kita itu kerja aja belum, ya minta haknya gitu. Kewajiban ya harus diselesaikan dulu. Ya kayak gitu ya.
Oke teman-teman, saya pikir ini sedikit obrolan saja buat kita. Ya, kembali kepada ibu tadi itu, ya memang sampai saat ini beliau sudah merasakan manfaatnya dan beliau cerita kepada teman-teman yang lain begitu. Mereka cerita, jadi memang ada beberapa orang yang sudah order. Jadi kayak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, saya pikir itu yang dapat saya diskusikan kali ini. Teman-teman kasih saran saya di bawah, saya harus bahas apa. Nggak melulu harus bahas PT Winner deh. Bahas apa begitu ya, terserah aja kan. Nanti kita akan lihat peluang-peluang apa yang ada. Nanti dan juga kemarin, oh ya, kemarin itu ada yang inbox saya, WA saya kan, WA saya itu kan ada di nomor di deskripsi ya. Bang, coba deh review, abang khusus review aja gitu. Review bisnis ini, nanti teman-teman review bisnis ini bagaimana menurut pendapat abang. Oke juga. Nanti mungkin ini akan kita buat program khusus apa begitu. Kita akan bahas bisnis baru yang apa namanya, yang bisa eh, apa ya? Kita bahas lah sama-sama. Kita pelajari, kita bahas lagi. Kayak begini podcast modelnya. Oke. Terima kasih sarannya kemarin buat abang siapa itu lupa saya namanya. Ke depan akan kita buatkan review supaya memperkaya channel ini juga ya. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau kasih saran silakan ngasih di WA di bawah. Saya ada simpan nomor WA saya. Itu WA saya langsung. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di vlog konten kita berikutnya. Saya Riverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.